Oke, untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya dan masih selalu setia menunggu channel YouTube saya, kali ini saya akan coba update channel YouTube yang sudah lama sekali ya tidak saya upload lagi. Kali ini saya ingin membuat prototipe alat destilasi, tentu saja dengan akrilik ya, materialnya akrilik. Ini saya buat dari akrilik dengan ketebalan 5 mili. Ini diameter 20 cm ya, kemudian tingginya sekitar 25 cm ya. Kemudian tebal flange-nya ini 8 mili atau bisa 1 cm. Di dalamnya ini saya tambahkan pemanas air ya, heater ya. Ini bisa kita cari di toko peralatan listrik juga ada mungkin ya, atau di peralatan yang jual heater juga ada. Ini biasa dipakai langsung di gelas untuk penangas heater gelas atau di panci, tapi saya modifikasi supaya bisa masuk langsung ke tabungnya. Kemudian saya tambahkan di sini termostat ya, untuk nanti kita bisa mengontrol panasnya supaya bisa stabil ya, tidak terus-menerus naik ya. Termostat. Jadi kalau kita kontrol sampai 80 derajat ya, dia tetap segitu saja. Lewat dari itu dia mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi ya gitu. Kemudian saya tambahkan juga di sini termometer untuk melihat berapa suhu suhu air yang sudah kita panaskan ya. Termometer. Nah, ini terlihat termometernya kurang fokus ya. Coba kita fokus. Nah, di sini terbaca hampir 90 derajat ya. Jadi sampai sekitar ini 80 derajat. Nah, ini 90 derajat, ini 100 derajat. Jadi sampai suhu 90 derajat sebenarnya akrilik dengan ketebalan 5 mili ini pun cukup tangguh ya, cukup mampu menahan panas. Artinya dia tidak defleksi atau tidak deformasi bentuknya, masih stabil dan juga masih kuat dan keras ya, tidak meleot ya, tidak meleleh, dia stabil. Jadi tidak perlu lagi ragu kalau menggunakan akrilik untuk dipanaskan gitu, atau untuk dimasukkan air kemudian dipanaskan. Karena banyak yang masih ragu bahwa akrilik tidak tahan panas sampai suhu tertentu. Memang dalam banyak referensi disebutkan dia hanya sampai 80 derajat untuk pemakaian continuous. Tapi ini juga cukup lama ya. Saya sudah mungkin lebih dari 1 jam ya ini. Dan suhunya sudah lewat dari 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, tapi masih cukup kaku dan cukup rigid, cukup tangguh ya untuk menahan panas. Meskipun ini bukan dari tabung yang langsung dari pabrik, tapi saya buat sendiri dari lembaran akrilik. Nah, kita bisa lihat nih, kalau dibentuk dari lembaran akrilik nih akan ada garis sambung sepanjang tinggi ini. Nah, dan dia lem-lemannya juga kuat, tidak ada bocor dan tidak terpengaruh oleh panas ini.
masih tetap kuat, tidak ada yang bocor, tidak ada yang mau lepas ya. Jadi itu cukup tangguh ya, cukup bagus ya. Nah, destilasi ini saya coba untuk mendestilasi daun sirih ya. Ini saya ambil dari halaman rumah pekarangan, sekitar 150 graman ya banyaknya. Kemudian saya cacah, saya potong-potong, dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada ditutup rapat dengan flange ini. Ini ada seal karet supaya uap panas, uap airnya tidak keluar. Nah, ini cukup mengecil ya. Istilahnya tidak ada uap air yang keluar ya. Nah, ini juga kita kasih epoksi di sini di heater ini supaya tidak ada kebocoran dari uap air yang keluar ya. Kemudian di sini kita tambahkan keran ya, untuk uap air bisa ditampung. Ini kaleng, di dalamnya bisa kita isi batu es ya, atau air dingin juga bisa. Oh, ini udah mulai panas lagi. Tujuannya adalah tujuannya untuk supaya uap panas air ini bisa berkondensasi ya. Kemudian kita tampung di wadah ya, di wadah. Nah, ini sudah hasil kondensasi dari sini masuk ke kondensasi di sini yang bisa kita isi air es. Nah, ini selangnya masuk ke sini. Kemudian jadi selangnya ini sebenarnya didinginkan ya di dalam kaleng ini. Kaleng ini isinya bisa es atau bisa air dingin. Oh, ini udah cukup panas nih. Nah, ini kita tampung di sini hasil kondensasi hasil destilasinya. Nah, nanti ini bisa kita pergunakan ya, bisa buat obat karena daun sirih itu banyak mengandung flavonoid ya, alkaloid ya, biasa juga digunakan sebagai obat, bisa obat batuk, pembersih tenggorokan, kerongkongan ya, atau untuk karena daun sirih punya khasiat antibakteri ya, jadi bisa untuk ini juga wangi ya, bisa untuk pembersih kulit ya, untuk mandi atau sebagainya, atau untuk campuran sabun. Nah, ini biasanya ada kandungan minyak dari daun sirih ini, namanya minyak atsiri ya. Biasanya ada sedikit saja, biasanya ada di bagian atas dari uap air yang sudah menjadi terkondensasi di sini, lapisan tipis minyak. Nanti bisa kita pisahkan ya. Ya, begitu. Jadi ini saya ingin membuktikan bahwa akrilik cukup tahan terhadap panas ya. Panas sekarang kita lihat sudah lewat dari 90 derajat, ini sekitar 93 derajat. Nah, ini heaternya, di dalam heaternya. Nah, ini besi heaternya ya. Ini mendidih. Ya. Demikian mungkin semoga dengan video ini bisa membantu meyakinkan kita bahwa akrilik cukup tangguh, cukup tahan panas, dan berguna untuk peralatan-peralatan laboratorium yang membutuhkan heater pemanasnya, atau untuk
destilasi skala laboratorium bisa dipergunakan ya. Nah, ini hasil destilasinya ya, udah masuk sini ya. Nah, ini masuk air dari sini, masuk kondensasi sini, keluar ke sini ya. Nah, jadi tidak perlu lagi menggunakan akrilik sebagai material untuk material dari bahan-bahan material dari perlengkapan laboratorium ya, untuk dipergunakan sebagai alat destilasi ya. Kita nanti bisa mendestilasi atau mendestilasi dari banyak bunga-bunga atau daun-daun seperti daun serai, kemudian daun sirih, kemudian daun pandan, itu bisa kita pergunakan. Jadi kita bisa memproduksi sendiri haruman-haruman dari daun-daun atau dari bunga-bunga. Nah, dan bahan dari hasil dari destilasi bisa kita pergunakan sebagai obat ataupun sebagai pewangi bisa juga, atau pengharum ruangan ya. Demikian singkat. Terima kasih atas perhatiannya.